Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita angkat pada kesempatan ini tentang rizki, ar-rizqu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah buka pintu langit, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan buah-buahan, biji-bijian dari muka bumi ini. Rizqan lakum, rizki untuk manusia. Begitu indahnya Allah atur, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu dengan rizki Allah Subhanahu wa taala. Ingat dikala Nabi Musa alaihi salam, dikala perintah Allah, izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Hai Musa, pergilah engkau Musa, datang beri dakwah kepada Fir'aun. Sungguhnya dia telah melampaui batas. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, Nabi Musa pada waktu itu di tengah hutan belantara, istrinya lagi mengandung Siti Safura. Wa fi riwayah, dalam riwayat disebutkan timbul rasa keraguan mungkin. Lalu perintah Allah, pukullah wahai Musa batu besar itu dengan tongkatmu wahai Musa. Dipukullah Nabi Musa alaihissalam, terbelah batu. Perintah Allah, pukul lagi wahai Musa, pukul. Pukul lagi oleh Nabi Musa, terbuka lagi. Perhatikan olehmu baik-baik hai Musa. Lalu Nabiullah Musa alaihissalam melihat ada satu binatang, kita katakanlah semisal semut yang paling kecil, lagi makan makanan. Siapa yang tanggung rezeki? Tanpa keraguan Nabi Musa berangkat menyebarkan dakwah. Ini yang sudah kurang hari ini di era milenial. Keyakinan kepada Allah, rezeki ini yang sudah kurang. Siapapun dia, seolah-olah kalau tidak ada kerja keras, kalau tidak kerja di perkantoran tidak ada rezeki. Kalau tidak menjadi pedagang hebat tidak rezeki. Keyakinan kepada Allah sudah berkurang, sehingga Allah cabut barakah itu. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kasih contoh di mana kekurangan keyakinan kita kepada Allah. Hari ini kita yang sudah kaya, yang punya harta, kita kepingin tambah lagi, punya rumah dan mobil. Sudah punya 3 Allah beri, kepingin tambah lagi, kepingin disewakan, dijual. Sudah punya 17, pingin tambah lagi. Itu je. Waktu kita tanya, ai madro rumah le dak, madro le dak. Apa? Ini rumah ini untuk anak saya, ini untuk cucu saya, yang ini untuk cicit saya. Kurang keyakinan ilmu tauhid kepada Allah. Ragu dia dengan rezeki Allah. Dia pikir yang tanggung rezeki anaknya, cucunya dia. Dia pikir seperti itu. Yakinlah kita dikala kita dalam rahim ibu, siapa yang tanggung rezeki? Allah. Kita manusia ini makhluk yang sangat hina Allah angkat. Yang Allah jadi proses manusia ini dari setetes air mani. Allah angkat derajat kita. 9 bulan dalam kandungan Allah keluarkan darah yang kita dari ibu kita, nutrisi yang terjaga. Siapa yang jamin dan tanggung? Allah yang tanggung. Keluar di muka bumi. Jadi kita lalu kita buat usaha-usaha kecil.
tamekat, atau jadi kontraktor, membangun konstruksi kecil-kecilan, lalu kita hebat, Allah beri. Ya, inilah ayat yang katakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hebat kita, lalu lupa kita kepada Allah. Siapa yang mengangkat derajat kita yang hina tadi dari setetes air mani, dari lembah kehinaan tadi, kita jaya, lupa kepada yang miskin. Sebetulnya dikala Allah angkat derajat kita dari yang miskin menjadi kaya, sebetulnya Allah ingin beritahu kepada kita, kamu juga pernah rasakan miskin. Perhatikanlah olehmu dikala kamu menjadi di atas. Jangan lupa derajatmu dulu hina, kemudian Allah angkat. Dikala kamu berada di atas, yakinlah dulu kamu pernah ada di bawah. Ini kan sebetulnya Allah ingin ceritakan seperti itu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud ayat 6 Allah sebutkan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada suatu apapun yang melata di muka bumi ini. Yang tengah kau ulu, gelang leslah tengok. Yang tengah. Illa 'alallahi rizquha. Allah yang jamin rezekinya esok hari. Kalau sudah enggak ada lah rezeki, mati dia. Habis. Karena kaitan besar antara rezeki dan mati. Kalau sudah tidak ada jatah lagi rezeki, dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah mengerti dan tahu di mana tempatnya, bahkan di mana tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadar rezeki kita ini sudah ditentukan. Tidak perlu kita harus umpamanya seperti ini, seperti ini, tidak perlu. Semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah yang lain Allah menyebutkan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Kata Allah, andai kata Allah lapangkan rezeki bagi hamba-hambanya, labaghaw. Imam Ibnu Katsir menafsirkan labaghaw di sini angkuh, sombong. Andai kata Allah lapangkan rizki semuanya, maka kamu akan jadi sombong fil ardi. Walakin, tetapi Allah yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah turunkan rizki dengan kadar ketentuannya masing-masing. Jadi si A menjadi pedagang karena memang pemberian Allah demikian. Si C menjadi pegawai negeri, memang keahliannya demikian. Si C punya pekerja bangunan, keahlinya yang demikian. Andai kata kita tukar, tidak akan sejajar. Kita suruh umpamanya pengajar pada tukang bangunan, tidak cocok, tidak akan mampu. Kalau kita suruh tukang bangunan untuk ngajar juga nggak mampu. Berat itu kan sesuai kapasitas masing-masing. Bagi Allah menentukan kadarnya masing-masing sesuai dengan pikul yang sanggup kita pikul rezeki Allah beri. Begitu mulianya Allah, tahu mana rezeki yang cocok bagi hambanya. Walaupun kadang-kadang hambanya tidak tahu rezeki yang dia mau lebih banyak, tapi dia tahu apa nanti akibat daripada rezeki itu. Kita sudah jadi pelajaran dulu diceritakan oleh Rasulullah bagaimana Sa'labah bagaimana dia orang yang fakir dan miskin, lalu suruh minta doa kepada Rasulullah. Rasulullah, doakan saya supaya jadi orang kaya. Kata Rasulullah, cukup Sa'labah itu kemuliaan Allah yang Allah beri padamu. Dengan miskin kamu masuk surga. Tidak, Sa'labah tidak. Datang lagi, ya Rasulullah, andai kata saya kaya, saya akan bantu fakir miskin, saya akan berinfak, saya akan bersedekah, saya akan mengeluarkan zakat, akan banyak bisa saya bantu agama. Tidak, kata Rasulullah, kemuliaanmu dalam miskin, kamu tambah keyakinan kamu pada Allah. Minta 3 kali, lalu Allah berizki lewat domba yang dipelihara oleh Rasulullah sehingga berkembang. Apa yang terjadi? Dikala banyak rezekinya kufur pada Allah,
masjid tidak tahu mana lagi, sibuk dengan domba-domba. Zakat yang pernah dia janjikan kalau kaya berikan zakat tidak tahu. Dia pun waktu datangnya untuk bayar zakat dia enggak mau. Artinya jemaah berkah Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah menentukan rezeki sesuai dengan kemampuan yang bisa kita pikul masing-masing. Kalau ada kesempatan. Ini kan masih ada kesempatan bagi saya yang di sini. Bapak-bapak juga pendengar khutbah ini. Mungkin ada rezeki masanya hari ini. Jangan tanya dikala sudah datang ajal, mau tanya lagi buat infak, sudah stop waktunya. Habis. Kalau wali itu kalau mau dia harta sudah meninggal menjadi mawaris, menjadi wariskan, menjadi hak ahli waris. Masih hidup kaya kita, ada harta. Ilmuwan kita, na ilme, le ilme aja bagi. Ada tenaga bantu. Ada harta infak, sedekah, zakat masih. Ada jabatan batu. Watihan jabatan ya. Watih kita sudah ini tidak mau bantu. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah yang lain Allah menyebutkan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sebutkan jangan disangka oleh orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan pada leher mereka di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang engkau lakukan. Inilah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah beri pada kita, sisa-sisa tenaga yang Allah beri pada kita, sisa jabatan yang masih ada pada kita, sisa harta yang masih Allah titip pada kita, bantulah orang-orang yang membutuhkan, yang kaya sadar membantu yang miskin, yang berilmu harus sadar membantu orang yang bodoh, orang yang punya tenaga harus sadar untuk membantu orang-orang yang lemah. Demikian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat pada kesempatan yang mulia ini bermakna dan manfaat bagi khatib pada khususnya dan kepada jamaah pada umumnya. Khatib